Saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti tidak ada reinkarnasi. Yeremia 10 nomor 6. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Apa itu? Tidak ada yang... Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sah-sah aja. Sah-sah aja bagimu. Iya, Sah-sah aja kan. iya sah bagimu, sah bagimu. Loh. Kami kan ada konsep Trinitas, Allah Bapa, Iya Putra, itu dia. Roh Kudus. Iya, itulah reinkarnasi itu. Brahma, Krishna dan Siwa atau Wisnu. Itulah. Sama kan? Ketika kami mau memanggil Ilahi Elohim Yahweh Tuhan, Gak ada hubungannya Ilahi Elohim Tuhan itu nggak ada. Itu kepunyaan Yahudi. Jangan ngadi-ngadi ente. Elohim, Eloa, itu punya Yahudi. Ini kan konsep kekristenan yang kita bicara. Ya, Kristen itu hanya mendudukkan. Kita kan karena dibilang Kristen anti itu. Oh tidak bisa. Sekarang kutanya samamu. Elohim dalam Yunani apa? Bingung kan? Karena memang nggak ada. Bingung kan? Elohim dalam bahasa Yunani apa? Bingung kan? Bingung. Coba. Elohim dalam bahasa Yunani apa? Apa? Bingung. El Shaddai dalam Yunani apa? Bingung. Bingung. El Elroy dalam bahasa Yunani apa? Bingung. Nggak ada. Karena itu adalah gelar-gelar Tuhan. Tidak ada di dalam agama Kristen. Nggak ada. Semuanya berubah menjadi Theos, dewa. Jadi antara agama Yahudi dan agama Kristen tak ada hubungannya. Konsep ketuhanannya itu nggak ada. Paham sampai sini? Belum paham kalau Kristen itu sebenarnya benar-benar anti Tuhan. Semua gelar Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, begitu masuk di dalam agama Kristen, semuanya berubah menjadi dewa. Itu yang harus Anda tahu. Sembahan nama-nama gelar daripada sembahan para nabi itu digantikan dengan dewa oleh Kristen Katolik. Semua berubah menjadi dewa. Coba. Dewa yang kalian sembah itu dewa. Ibaratnya Brahma reinkarnasi menjadi Krishna. Zeus reinkarnasi menjadi Hercules. Hercules posisinya digantikan oleh Yesus. Makanya saya katakan kalian itu anti Tuhan. Karena semua gelar Tuhan yang ada di kitabnya Yahudi kalian ganti menjadi dewa. Ayo. Masih ada Elohim di kitabnya Kristen? Masih ada Elohim? Tidak ada. Masih ada Elroy di kitabnya Kristen? Tidak ada. Semua berganti menjadi dewa. Jadi kamu itu agamamu anti Tuhan. Kenapa? Karena kau yang kamu sembah adalah reinkarnasi dewa. Gitu saudaraku ya, agar kamu paham. Apa pembuktiannya kalau Kristen itu anti Tuhan? Terbalik ya. Oh enggak. Terbalik. Jadi terbalik. Coba apanya yang terbalik? Nih sekarang nih ya saya tanya nih, kalau dia sudah masuk Kristen, tapi dia masih mengaku ustadz, sah nggak itu? Oh enggak sah. Enggak sah. Itu Ibrahim tadi bilang aku masih ustadz kok katanya. Kata Ibrahim tadi masih baru live dia. Berarti gila dia. Dia menjadi Kristen kan? Berarti dia menjadi gila kan? Kok. Berarti dia gila. Katanya saya masih. Berarti dia gila. Nggak ada seorang pendeta. Nggak ada. Tidak ada seorang pendeta masuk Islam masih pendeta. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ada ustadz masuk Kristen masih mengaku ustadz, berarti ini memang dia gila. Menjadi Kristen itu kan menjadi gila artinya kan? Iya kan? Enggak juga lah. Oh, kok enggak juga?
Hanya orang gila yang mau menyembah kepada sesamanya manusia, hanya orang gila. Coba Anda baca Markus 5 tuh. Bingung saya. Di sana Ya, si Ibrahim pasti baru bingung. Saya nonton di live-nya. Coba Anda baca Markus 5. Dia masih Ada orang gila menyembah Yesus. Begitu dia tidak gila, dia nggak nyembah Yesus. Cobalah pikir itu. Makhluk Anda sembah, apakah Anda waras? Enggak, Anda sakit. Tuhan itu satu, absolut, tidak terbatas, Ya, tidak tersaingi. dialah Tuhan Yesus, itulah Tuhan. Jauh. Kita sepakat satu Tuhan mutlak, absolut, benar. Tunggal. Ngerti? Tunggal Tuhan itu. Tuhan itu tunggal, tidak ada duanya. Yesus manusia, apa Ya. cuman dia sendiri manusia? Tuhan. Parah. Apakah Yesus satu-satunya manusia? Maksudnya apakah Yesus satunya manusia? Maksudnya apa Iya. sih? Bang Lah, cuma kamu pikir Yesus itu apa? Keluing? ya Tuhan lah. Ya. Nah, inilah aku bilang kan kamu anti Tuhan, karena Tuhan itu kamu pensiunkan, lalu anak orang kau bilang Tuhan. Oke? Makanya aku bilang kau anti Tuhan. Yesus itu Coba, bertuhan. Tunggu ya. Kutanya dulu samamu, Kita Yesus itu manusia bertuhan. terbatas. Dia punya kuasa. Alamak. Coba, dia maha kuasa. Enggak gini, Maha kita harus kuasa. tahu tanda-tanda mana manusia biasa. Gini, kita harus tahu mana manusia biasa, mana Tuhan. Jadi kalau Loh, kita nggak tahu, mana manusia dia biasa, mana Tuhan? kasih tanda sama kita. Kutanya dulu. Tuhan itu punya kelemahan tidak? Iya, Tuhan itu Tidak. punya, Yesus punya kelemahan tidak? lagi di bumi dia kemanusiaannya ada kelemahan. Itulah makanya Yesus bukan Tuhan, karena dia punya kelemahan, tuyul. Parah kali lah kau. Aduh. Gimana sih? Nanti dibilang lagi makan ikan goreng. Enggak, kutanya Gimana dulu, dia? Tuhan itu punya kelemahan kagak? Mana ada kelemahan Tuhan? Yesus punya kelemahan kagak? Tuhan Yesus gak punya kelemahan. Namanya Nenek. Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Bang, pasien selanjutnya aja, Bang. Iya, Bang, kamu pasien gila. selanjutnya. Udah. Udah Kamu kepas, sarap, Mas. diam kau ya. Ya, diam kau kepas. Selamat siang, itu Ibu Eva Siombing. Silakan perkenalkan Kristen atau Islam. Ibu Eva Siombing. Si Kepas tidak bisa lagi didiagnosa ya, sepertinya disuntik mati ya, dan kita tidak bisa pertahankan dia. Kita tidak bisa rujuk dia ke rumah sakit manapun ya. Tolong Ibu Eva Siombing, silakan buka mic-nya. Apakah Anda seorang Islam atau Kristen, saudari? Halo, Ibu Eva Siombing. Saudari diundang buka mute dong, mungkin dia nggak tahu caranya. Ibu, oke, naikin yang lain aja Sadeli. Nggak ada. Oke, silakan Bang Zuma. Aduh, kenapa gini? Si Kepas masih mau di ini Bang, masih mau disuntik. Saya mempertahankan iman saya. Saya kan masuk karena dibilang Kristen anti Tuhan. Padahal saya menuhankan Yesus karena memang dia Tuhan, Elohim. Ada ayatnya. Kita bukan asumsi. Yohanes 13 ayat 13. Apalah katamu ini ngomong pakai bahasa manusia lah, nggak jelas, nggak ngerti kami. Yang ditanya Bang Zuma apa? Kau jawab apa, Kepas? Coba yang benar kalau ngomong, Kepas. Tadi Apa? masalah kelemahan, kan masalah kelemahan. Iya, pertanyaan Bang Zuma coba ulangi. Pertanyaan Bang Zuma apa? Apa yang ditanya sama Bang Zuma sama kau? Kan ditanya. Kau pernah apakah kuliah sudah kan? kelemahan? Pernah Tidak. kuliah nggak? Aku tanya, pernah kuliah, Kepas? Pernah. Udah Nah, selesai. pernah. dah masuk tuntas. Pertanyaan Bang Zuma tadi ulangi. Apa pertanyaan Bang Zuma? Tuhan punya kelemahan nggak? Nggak ada punya. Apa jawaban kau? Jawaban kau apa? Ya memang Tuhan nggak punya kelemahan. Nah, Yesus Tuhan kau punya nggak kelemahan nggak? sekarang. Yesus kalau tidak makan, lapar nggak dia?
Lapar. Yesus kalau nahan pipis, meledak nggak biji pelernya? Meledak. Kau paham itu? Hah? Kau, si Yesusmu itu tidak sikat gigi. Aduh. Mulutnya itu penuh tawon. Ngerti kau? Tuhan kok kayak gitu? Parah kali kau ini. Makanya aku bilang, Al-Quran itu tidak pernah salah menerangkan tentang orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah dari kucing, lebih hina dari nyamuk, lebih hina dari tawon, lebih hina dari tikus. Apa sebabnya? Karena orang kafir dikasih otak, tapi mereka tidak fungsikan. Kalau otakmu berfungsi, manalah mungkin kamu mau menyembah Tuhan yang bisa kena panu kalau nggak mandi dalam seminggu. Ngerti kau? Tuhan itu tahu kita siapa Tuhan. Contoh, dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air. Jadi air menjadi anggur. Menghidupkan orang mati cuma satu orang dihidupkan pun kau bangga. Yang disebut Tuhan itu menghidupkan segala-galanya. Yang disebut Tuhan itu yang menghidupkan Yesus. Yesus itu dihidupkan. Kulakban mulutnya Yesus dan hidungnya mati dia. Ketika Yesus mengatakan kepada pohon ara, mulai hari ini kamu dikutuk, sudah kan? Dikutuk. Apa yang Yesus lakukan itu semua berdasarkan mukjizat yang Tuhan berikan kepadanya. Baca pengakuannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Kami aja ini yang mau merendahkan diri untuk berdialog orang kayak kalian. Cuman karena kasih sayang. Cuman karena Islam itu kasih sayang. Islam itu rahmat. Islam itu harus menyampaikan kebenaran. Sampai kami mau rela ya merendahkan diri berdialog dengan orang-orang cupu yang tidak berakal. Paham kau sampai situ? Betul. Paham? Manalah mau orang-orang berdialog, orang yang menyembah kepada kucing. Mau kami siang malam berdiskusi dengan mereka. Tapi dibuka komal. Gimana sih? Hidupnya Kristen anti Tuhan. Masalahnya itu saya masuk. Memang Makanya betul. saya masuk. Memang betul karena Kristen tidak menyembah Tuhan. Kristen membuat Tuhan sendiri, yaitu Tuhan palsu bernama Yesus. Kau sendiri yang mengatakan, Bung, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Yesus kalau tidak tidur selama sebulan, matanya meledak. Tahu kau? Hah? Biji matanya kayak itu, kotoran matanya kalau nggak tidur sebulan, kotoran matanya Yesus itu kayak biji kelereng. Itulah kemanusiaan. Nah, ya itulah kemanusiaan. Makanya kan gila kan? Itulah kemanusiaan. Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan, tuyul. Tapi karena kau sembah berarti kau anti Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti mustahil Yesus Tuhan, kucluk. Tapi faktanya kau menuhankan Yesus. Berarti kau anti terhadap Tuhan. Sah saja, yang nggak apa-apa. Iya sah saja, selama kamu masih kategori orang tidak waras, sah saja. Sah. Kau menyembah tutup panci juga sah, karena kau sakit jiwa. Tidak ada orang sehat akal dalam waktu bersamaan dia itu menyembah manusia, nggak ada. Kalau dia waras, apa yang dikatakan? Itu kan pada saat dia menjadi manusia. Nah, jawaban ini jawaban karena dia masih ada waras-warasnya. Tapi keciduk terbukti menyembah manusia, gitu loh. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Coba kau jawab. Yesus ketika datang dengan murid-muridnya apa? Apakah Yesus dia Tuhan, bukan bertuhan, dia Tuhan. Beda bertuhan, berarti bukan Tuhan dia kalau dia bertuhan. Nah, Yesus mengatakan kalau dia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali karena kehendak Bapaknya. Itu apa maksudnya? Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapakku. Itu ngapain dia? Sujud, berdoa itu bukan menyembah. Itu nggak bertuhan. Itu ketika Yesus berdoa itu nggak bertuhan. Muhammad bangkit nggak?
Muhammad bangkit nggak? Muhammad bangkit tak? Semua manusia nanti akan dibangkitkan setelah masa kebangkitan. Kenapa? Yang bangkit pada hari ketiga itu tanda angkatan jahat. Kenapa emang? Orang yang percaya kepada kebangkitan mayat itu adalah tanda angkatan jahat. Kenapa kamu bangga dengan kebangkitan Tuhan? Mumi juga apa? Zombie juga bangkit. Tuhan mengalahkan maut, itulah Tuhan. Mengalahkan maut? Enggak, bukan. Itu bukan Tuhan itu. Tuhan itu tidak mengalahkan apa-apa, karena Tuhan itu tidak punya saingan. Tuhanlah yang menciptakan maut. Tuhan itu pencipta kematian. Tuhan itu pencipta kehidupan. Kalau ada yang mengalahkan kematian, pasti karena dia itu dihidupkan oleh Tuhan. Yesus bisa nggak hidup tanpa diberi kehidupan? Kutanya dulu, Yesusmu yang kau sembah itu bisa nggak hidup tanpa diberi kehidupan? Muhammad di kuburan kan? Kamu bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu, apa nggak lucu? Hah? Jauh sekali, jauh. Enggak, saya tanya dulu. Kamu bandingkan sembahanmu dengan seorang manusia Nabi Muhammad, apa nggak lucu bagi kami? Hah? Agak lain. Harusnya Rasulmu dengan Rasul kami, Paulus dengan Nabi Muhammad, Yesus dengan Allah SWT. Harusnya gitu dong. Sembahan dengan sembahan kita uji. Kok kamu sandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu? Kan lucu itu. Rendahnya agamamu itu kelihatan dari sini. Kamu membandingkan antara nabinya Islam dengan Tuhannya Karisteng. Apa nggak lucu itu? Hah? Apa nggak lucu? Orang Islam pasti ngakak, ngerti kau? Loh kok bisa ya Tuhannya dia sandingkan dengan manusia Nabi Muhammad? Lucu, apa gila mereka? Memang gila. Emang gila kalian. Kau sanding-sandingkan antara Nabi kami dengan Tuhan kalian. Level Tuhanmu itu sama seperti Nabi kami. Lucu kan? Umat Islam tertawa. Serendah ini umat Kristen. Malu dia langsung kabur. Oh iya dong, harus malu. Mencret dia. Saudara Kepas, Yesus itu bisa hidup gak tanpa diberi hidup? Bisa dia hidup tanpa diberi hidup. Dia kan Tuhan. Bagaimana caranya dia bisa hidup tanpa diberi hidup? Gimana caranya? Dia kan Elohim, Yahweh. Nah itu mulai sakit lagi kan? Mulai sakit lagi kan? Dia kan Elohim. Dari mana? Di mana Yesus disebut Elohim? Di mana? Kau menyebut guru dan Tuhan. Ya, akulah guru dan Tuhan. Oh, itu bukan Elohim Tuyul. Itu bukan Elohim. Itu Theos, itu Kurios. Berarti masuk dalam konsep Romawi Yunani. Jangan kau masuk dalam konsep Yahudi. Konsep Yahudi nggak ada Elohim jadi manusia. Kalau konsep Romawi, Kurios ataupun Theos jadi manusia, silakan aja, sah-sah aja. Itu agamamu, agama dari Barat. Silakan aja. Tapi kalau agama Yahudi tidak ada itu ajaran Elohim jadi manusia, itu nggak ada. Ngapain disamain bang sama agama Yahudi bang? Lah makanya aku bilang Yesus itu orang mana rupanya? Apa Ayo. bang? Yesus itu orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi bang. Nah, konsep Yahudi ada nggak Elohim menjadi manusia? Ada nggak? Tapi setidaknya orang sana masih percaya kan? Hanya Saya separuhnya tanya doang. dulu, jangan bilang setidaknya, ini berbicara Enggak. mengenai kebenaran. Emang ini Apakah faktanya. orang-orang Yahudi mengimani Elohim jadi manusia? Jangan abang samakan saja semua negara itu sama. Lah, apa ini? Ini ngomong Kayak apa orang ini? Kristen, kayak orang Arab. Hah? Saya tanya dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, Ya. Muhammad asalnya dari mana bang? Nabi Muhammad itu orang Arab? Orang Arab. Orang Arab. Ya. Terus? Yesus aku orang nanya mana? ini, bang. Aku nanya ini bang. Saya tanya juga, Yesus Semua orang ini mana? aku nanya ini. Saya tanya Orang juga, Arab Yesus itu orang mana? Semuanya Muslim. atau Saya Kristen? juga bertanya dong, Yesus orang Nggak mana? bisa jawab, ini tolol Jumain nggak bisa jawab.
Oh, kamu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Yesus orang mana? Kamu nggak bisa jawab. Orang Arab tuh semua di negaranya Islam apa Kristen? Untuk semua. Mayoritas Bukan mayoritas. Islam. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Kristen Islam. di Arab. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Islam, tuyul. Kalau sudah mayoritas berarti ada Iya, minoritas. ada nggak campuran beragama di sana? Enggak, Ada udah. Itu saya sudah jawab. Sekarang Yesus itu orang mana? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kalau pencipta alam semesta ini orang mana? Pencipta alam semesta. Iya, orang mana? Meow. Ya Tuhan Yesus lah. Nenekmu kiper, kau ke gereja makan tai pendeta aja kau. Turunkan. Kau juga, Orang nggak waras. kau juga Kamu turun, makan tai Muhammadmu, turun. makan. Orang gila. Kau ke Orang gereja kau. makan tai pendeta biar kau gila permanen. Pencipta alam semesta katanya Yesus. Tai ayam. Akulah Alfa dan Omega, Wahyu udah jelas. Itu Apalagi? ucapan siapa? Ih. Ucapan siapa ditanya? Ya itu ucapan lagi. siapa? Itu menyatakan Yesus. Iya itu ucapan siapa? Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Yesus lah. Kata siapa? Kata Yesus. Orang tua durhaka ini, orang gila ini. Kamu menuduh Yesus berkata, Yesus berkata Alfa dan Omega. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu, kampret? Sejak kapan? Pulau Patmos itu orang yang mengarang di sana itu di antara tahun 100 sampai 130. Yesus sudah tidak ada di bumi, tuyul. Kan langit dan bumi, dunia jagat raya beserta isinya. Ngaco lo. Kerasukan bungkusan Indomie lo. Orang makan Indomie, kau bungkusannya kau makan. Makanya begini otakmu. Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Ucapan pengarang. Yesus pernah mengucapkan kata itu nggak ketika dia mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel? Pernah nggak? Pernah. Pernah Yesus mengatakan ketika penginjilan 3 tahun di tengah-tengah umat Bani Israel, wahai Bani Israel, akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengajarkan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu pintar. Gitu dong. Waras dikit napa, please. Aduh, sahabatku ininya. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, sementara Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku aku memakai namaku dan berkata akulah dia. Penggenapannya muncul makhluk yang membisikkan pengarang kitabmu mengaku Yesus akulah Alfa dan Omega. Tergenapin. Berarti yang mengatakan Alfa dan Omega itu penyesat yang membawa-bawa nama Yesus. Akulah bintang timur, aku Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu penyesat.